sama soalnya ya dari dulu udah di ini, kita juga didoktrin sama alumni juga sebenarnya. Salam jumpa. Fenomena tawuran di Indonesia menjadi problematika yang tidak kunjung usai. Bahkan tawuran seakan menjadi hal yang lumrah dilakukan para pelajar dan menjadi tradisi turun-temurun. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kami akan mengungkapnya dalam Modus bersama saya, David Silahoy. Seperti inikah potret pelajar kita? Perkelahian massal yang disebut tawuran ini bukan kali pertama terjadi. Entah apa yang menjadi penyebabnya. Pada beberapa kasus yang terjadi, tawuran disebabkan karena hal yang sepele. Namun seiring dengan berjalannya waktu, budaya tawuran pada sekolah tertentu bahkan sudah menjadi hal yang turun-temurun. Tidak hanya mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum saja, tawuran pun makin tak terkendali saat aksi yang dilakukan melibatkan senjata tajam. Dan jangan heran bila akibat dari tawuran ini sampai harus mengorbankan nyawa. Kasus tawuran yang baru-baru ini terjadi adalah tawuran antar dua sekolah menengah kejuruan di Tangerang, Banten pada 20 Agustus 2016. Satu pelajar tewas akibat perkelahian tersebut. Untuk mendalami budaya tawuran yang kerap terjadi di kalangan remaja, tim investigasi pun mencoba untuk berbicara dengan salah seorang pelajar di salah satu sekolah yang bertikai. Untuk menyamarkan identitas, kami menyebutnya dengan nama Petruk. Itu ngapain kok bisa sampai perang? Ya namanya juga udah tradisi gimana? Tradisinya gimana maksudnya? Ya maksud tradisi sih apa? Ya tahu sendiri lah, STM pasti identik lah yang namanya tawuran lah dari dulu ya. Nah tradisi itu kagak dihilangin sampai sekarang. Jadi tahu sama soalnya ya dari dulu udah di ini, kita juga didoktrin sama alumni juga sebenarnya. Dari pengakuan Petruk, tradisi tawuran ini ternyata sulit untuk dihilangkan lantaran adanya keterlibatan alumni. Bahkan tak segan-segan alumni memilih cara yang kasar agar para pelajar tetap mempertahankan tradisi. Gitu. Harus. Kalau enggak emang di itu? Ya paling ya ibarat kasarnya mah digebukin lah. Enggak apa di itu aja di tampol di apa. Kalau menurut gue jadi gue nggak suruh takut. Takut ya berarti ya. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah beberapa alumni juga ternyata turut terlibat dalam tawuran di lapangan dengan membawa senjata tajam. Dengar. Oh gila, berarti alumni masih ikut di jalan gitu dong? Masih. Kan kemarin juga pontal-pontalan aja nih. Kemarin juga 1 tahun yang lalu lah. Dari kita juga makan korban. Senjatanya apaan? Tarit, celurit, Samurai ada samurai? Ada. Beneran? Beneran kemarin aja baru masuk berita lah. SMK kemarin aja samurai 1 meter. Itu dapat begitu dari mana dah? Ya ada yang di sini sistemnya. Iya, kolekan. Enggak. Minta-mintain buat bikin barengan. Para siswa yang semula tak tahu menahu terpaksa harus turun ke jalan, bertarung melawan musuh demi memuaskan keinginan dari para alumni. Musuh yang dimaksud sudah tentu siswa dari sekolah yang dianggapnya sebagai musuh bebuyutan. Mereka mengidentifikasi lawan melalui seragam sekolah yang dikenakan. Tak heran bila seringkali jatuh korban salah sasaran. Peristiwa tawuran bermula saat 2 sekolah di Tangerang memang merencanakan untuk melakukan aksi serang. Usai melakukan komunikasi melalui pesan singkat, kedua kelompok, yakni SMK PGRI 2 Tangerang yang berjumlah lebih dari 50 orang dan kelompok SMKN 4 Tangerang yang berjumlah 25 orang, bergerak menuju lokasi kejadian. Setelah itu, keributan pun terjadi. Barisan terdepan setiap kelompok mulai beradu mulut dan menodongkan senjata tajam.
Hal ini membuat kedua kelompok saling mundur. Salah seorang korban yang bernama Fajri Ramadan ikut berlari, namun terjatuh. Dan saat inilah pelaku menusukkan senjata tajam ke leher korban. Fajri sempat dilarikan ke RSUD Tangerang, namun sayang, nyawanya tak tertolong. Kejadian tersebut sebenarnya spontan terjadi, diawali dengan komunikasi yang dilakukan oleh siswa senior, ya, komunikasi. Tentu ajakan memang untuk melakukan ribut atau tawuran, ya. Ya, sudah menjadi rahasia umum bahwa di setiap daerah selalu ada sekolah yang saling menyimpan kebencian layaknya musuh bebuyutan. Kalah jadi abu, menang pun jadi arang. Tidak ada yang diuntungkan dari tawuran. Dan masihkah tawuran dilakukan bila yang tersisa dari pertarungan hanyalah tangisan para ibu yang harus melihat anak-anak yang menjadi tumpuan harapan mereka tewas sia-sia? Lantas, bagaimana keluarga korban mencari keadilan bagi sang buah hati? Saksikan di segmen selanjutnya, sesaat lagi.